Menjadi kesayangan Presiden Prabowo Subianto, membuat Bobby menjadi kucing yang paling beruntung di Indonesia. Bayangkan, kucing ras domestik ini dapat perawatan yang serba mewah. Setiap hari selalu ada tim khusus yang menemaninya bermain, jalan-jalan, hingga bisa bertemu dengan tokoh-tokoh dunia. Nah, sayangnya ada banyak kucing jalanan di Jakarta yang nasibnya tidak seberuntung Bobby. Bayangkan saja, populasi kucing liar di Jakarta diperkirakan tembus 1,5 juta ekor di akhir tahun 2024. Kalau setengah dari populasi kucing liar saja adalah betina atau sekitar 750.000 ekor, maka dalam waktu 3 bulan, jumlah populasi akan membengkak sedikitnya 2 kali lipat. Jika tidak dikontrol, jumlah kucing liar di Jakarta bisa melebihi jumlah penduduk yang ada. Hal ini jelas menjadi ancaman serius, karena kucing merupakan salah satu hewan yang dapat membawa virus rabies, toksoplasmosis, dan infeksi cacing. Kita sekarang ini baru punya puskesmas hewan di satu tempat, yaitu di Ragunan. Sangat kurang untuk Jakarta. Salah satu problem di Jakarta adalah kucing. Maka untuk sterilisasi kucing yang dulu kami canangkan 22.000, mungkin kuotanya akan kami tambah. Minimal di satu kota itu ada satu puskesmas untuk hewan. Populasi kucing liar di Jakarta diperkirakan tembus 1,5 juta ekor di akhir tahun 2024. Sementara program sterilisasi yang melibatkan campur tangan pemerintah provinsi baru gencar dilakukan tahun 2025 ini. Target kucing yang akan disterilisasi untuk menekan populasi pun masih kecil, hanya sekitar 21.000 kucing saja. Kalau setengah dari populasi kucing liar adalah betina atau sekitar 750.000 ekor, maka dalam waktu 3 bulan, jumlah populasi akan membengkak sedikitnya 2 kali lipat jika sterilisasi kucing liar tidak segera dilakukan. Artinya, butuh kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian DKI Jakarta dengan komunitas pecinta kucing untuk segera mengatasi overpopulasi kucing di ibu kota. Kali ini, saya mengikuti salah satu komunitas pecinta kucing untuk menangkap kucing jantan liar yang hendak disterilisasi. Saat kami hendak mengambil salah satu kucing di Pasar Kebayoran, seorang penjual datang dan menunjukkan keberatan. Ia tak ingin kucingnya yang bernama Joko dibawa oleh kami. Ini kami bawa dulu untuk disteril ya. Nanti lusa setelah pasca sterilnya oke, kering, aman. Coba ditas Mbak, pink gitu Mbak. Oh iya sebentar, nanti kita balikin ya Pak ya. Dalam satu kali perjalanan, satu komunitas bisa mendapat 30 ekor kucing bahkan lebih, tergantung dari ramainya wilayah dan kondisi lapangan. Ini ada salah satu kucing jantan yang menjadi target kita untuk sterilisasi besok di Dinas KPKP dan ini mau saya ambil. Semoga dia nggak melawan ya. Buntutnya nggak mau masuk. Jantan betina? Jantan. Jantan. Menangkap kucing liar dari tempat umum bukan pekerjaan mudah. Kucing sering berontak dan berusaha kabur. Setiap kucing akan dimasukkan dalam keranjang yang sudah diberi tanda sesuai lokasi penemuan. Tujuannya, agar usai disteril, kucing bisa dikembalikan ke tempat asal mereka. Bagaimana cara kita tahu kucing ini sudah layak untuk disteril atau tidak? Pertama, kalau memang kita piara dari kecil, kita tahu kapan dia lahir, estimasinya adalah 6 bulan kucing jantan itu sudah bisa disteril. Komunitas kucing juga memberikan pemahaman kepada para relawan betapa pentingnya memperhatikan kondisi kucing sebelum disteril. Dalam perjalanan mencari kucing liar, kami tanpa sengaja bertemu dengan Dwi dan Haryanto, pemilik toko kelontong yang juga menyelamatkan dan merawat kucing liar di sekitar tokonya. Mereka sering merawat kucing-kucing dalam kondisi mengenaskan. Kasian ya namanya kucing jalanan kalau nggak disteril jadi beranak pinak. Makanya aku alhamdulillah sih udah 20 lebih aku sterilin kucing di jalan. Ibaratnya ngebantu lah, ibaratnya biar populasinya mengurang gitu. Di toko kelontong kecil mereka,
ada kehidupan kucing-kucing sakit yang butuh perlindungan dan kasih sayang. Ada yang kakinya harus diamputasi karena tertabrak, ada yang rahangnya dioperasi, hingga induk kucing yang baru melahirkan anak-anaknya. Bagi Dwi dan Haryanto, melihat mereka sembuh dan bisa hidup normal adalah kebahagiaan yang tak tergantikan. Hari ini kami berhasil menangkap 20 ekor kucing untuk kami bawa ke rumah Nur sebagai tempat transit sebelum disterilisasi. Ironisnya, overpopulasi kucing di Jakarta membuat sebagian warga menganggap mereka sebagai hama. Nur adalah penggagas ide Pulau Kucing yang diajukan kepada Pemprov DKI. Program Pulau Kucing itu sebenarnya bukan diperuntukkan untuk membuang mereka dari Jakarta dipindahin ke pulau. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk memindahkan kucing-kucing yang di area konflik. Jadi di Jakarta itu kita punya petanya, Kak. Area-area konfliknya itu. Kalau di Jakarta Utara itu ada di Kelapa Gading. Itu area konflik tuh. Sering orang yang nggak suka kucing. Betul, dan mereka berantem sesama tetangga dan ekstrim berantemnya. Gitu, mereka dikarung-karungin kucingnya, dibuang sembarangan kayak gitu, ekstrim lah nggak sukanya. Di daerah utara juga ada, di daerah Pik juga ada yang nggak suka. Jakarta Barat pun begitu, Jakarta Selatan pun Kalibata juga begitu. Jadi kita punya map titik-titik yang area orang konfliknya terlalu tinggi. Pulau ini akan memiliki klinik dan dokter hewan yang siap sedia. Setelah beberapa kali survei, Pulau Tidung Kecil dipilih sebagai lokasi. Kucing yang hendak ditempatkan di sana adalah kucing liar dari area konflik. Mereka diselamatkan, disteril oleh Dinas KPKP, dan diinapkan di Puskesmas Ragunan. Setelah sehat, mereka hendak dipasangi chip GPS dan dikirim ke Pulau Kucing. Di sana akan ada pagar pembatas dan area untuk pengunjung berinteraksi dengan kucing. Pulau Kucing juga dirancang sebagai wisata edukatif dan saat ini masih dalam persiapan. Ya itu kan baru wacana. Kan kita lihat kan di Jakarta ini bukan hanya boleh dikatakan di Jakarta kan banyak kucing-kucing liar. Walaupun sebetulnya ada komunitas yang merawat. Kemarin Pak Gub ini kan pencinta kucing. Dia bilang wah daripada mungkin diburu atau bagaimana, boleh juga kita taruh di kucing. Tapi ini baru wacana. Keesokan harinya, saya mendatangi gedung Dinas KPKP untuk melihat langsung pelaksanaan program sterilisasi kucing jantan gratis serta antusias warga yang mengikuti kegiatan ini. Hari ini, target sterilisasi mencapai 300 ekor kucing jantan yang didatangkan dari berbagai wilayah di Jakarta. Jadi demi menekan overpopulasi kucing di Jakarta, ada pun upaya pemerintah yaitu dengan sering membuka program sterilisasi dan vaksin rabies gratis. Namun program ini juga dibutuhkan adanya bantuan juga dari masyarakat sekitar, yaitu untuk memberikan membawa kucing, baik itu kucing peliharaan mereka ataupun kucing yang mereka temukan di jalanan untuk disteril demi menjaga populasi kucing agar terkendali, tidak overpopulasi seperti sekarang. Setiap tahun, Dinas KPKP terus menambah kuota sterilisasi. Program ini mengutamakan kucing jantan liar karena dinilai lebih efektif untuk menekan populasi, memiliki masa pemulihan yang lebih cepat, serta mengurangi perilaku teritorial dan agresif. Mungkin lebih digalakan lagi ke vaksin ya, vaksin rabies ya. Kan kita ada seperti slogannya DKI Jakarta bebas rabies seperti itu. Kalau aku steril sih supaya biar dia nggak tambah berkembang biak, karena kan kalau di perumahan atau di jalanan gitu biasanya kalau makin berkembang biak kasihan juga kalau di jalanan yang kecil-kecil, jadi supaya nggak terlalu banyak lah populasinya. Banyak peningkatan ini di peningkatan target sterilisasi itu di 5 tahun terakhir ini. Tahun ini kami mendapatkan target 21.000 ekor